mereka ingin bayar hutang, saya masih nerima kok. Dan saya juga tidak akan menghibahkan hutang-hutang mereka gitu ya. Dan bahkan ada orangnya yang udah meninggal bahkan tidak ingat sama hutangnya. Usaha kedua, saya usaha seperti usaha pertama lagi, arisan barang, jual pakaian, tapi masih ada usaha lainnya. Saya buka rental PS, warungan, sama jualan pulsa. Alhamdulillah ya, semuanya berjalan lancar. Seperti usaha pertama lagi, saya pinjam uang lagi ke bank. Dulu sih belum tamak dan tidak masalah. Saya suka melihat orang kaya, usahanya lancar dan punya toko di mana-mana dan punya toko besar. Mereka lebih banyak hutangnya sampai pinjam uang ratusan juta ya ke bank. Dan di situ sih saya wajar gitu ya. Ya usaha kalau nggak pinjam ke bank ya nggak bakalan bisa. Saya tuh mikir ya saya juga sama ya seperti mereka. Iya sih, kalau bisa menggolongkannya, usaha pakai uang pinjaman juga sih lancar, bisa berkembang. Tapi kan usaha tidak selalu berjalan mulus gitu ya. Adalah kendala-kendala ya yang seperti saya hadapin itu. Alhamdulillah ya, pinjaman pertama saya dapat 10 juta. Saya jalani uang itu dengan baik gitu ya. Dan saya juga tidak mau macet seperti dulu. Pokoknya saya tuh menjaga banget ya uang pinjaman itu. Jalankan uang pinjaman itu dengan baik. Saya modalin sesuai rencana saya. Alhamdulillah sih ya sampai lancar, sampai saya pinjam 1,5 tahun dan akhirnya saya pinjam lagi 20 juta ya. Dan di usaha kedua ini, dan saya juga sih punya anak buah juga gitu. Anak buah aku ngadain arisan di kampungnya, setiap 10 hari dia setor ke saya gitu, lalu saya kasih barangnya. Pokoknya sih lancar gitu kan. Kesini banyak orang-orang yang ngadain arisan seperti saya. Dan mereka itu arisannya barang duluan. Ya seperti saya, kalau saya tuh ya seperti arisan duit ya, tiap hari ngutip, udah 10 hari ya siapa yang menang ya dikasih. Pelanggan aku inginnya seperti gitu, barang duluan dulu. Saya tuh ngikutin arisan sistem begitu. Misalkan ya saya ngadain arisan lemari plastik. Lemari plastik itu untuk 20 orang. Ya udah, sebelum mulai arisan kasih dulu si lemari itu sama orang 20 orang, lalu ngutip. Sih kalau gitu sih jatuhnya sih bukan arisan barang, tapi kredit barang, tapi dengan seperti aris. Jalan usaha 2 tahun saya menjalanin usaha lain lagi. Saya buka rental PS, warungan, sama jualan pulsa. Tapi sih usaha itu sih sampingan aja dan tidak terlalu difokusin. Tidak ada kerjaan buat umi aku dan suruh umi aku nungguin warung itu. Alhamdulillah gitu ya, semuanya berjalan lancar. Kesini ada kendalanya. Tiap motif pendapatan aku menurun. Bahkan di situ juga saya tuh kan ngadain arisan itu ngikutin sistem barang duluan dulu. Situ juga saya megang 12 lot gitu ya, arisan macam-macam barang. Saya nagihin susah, tapi sih tidak semua orang susah bayar gitu ya.
tetapi kebanyakannya susah. Ada yang nyepelein, bahkan saya ngutangin pakaian juga susah juga gitu ngutipnya. Disitulah berasa lagi, berjuang lagi untuk mempertahankan usaha saya. Pokoknya pusing banget. Setor ke bank tidak ada, dan di situ juga sih masih ada pesanan lagi, orang pesan ya saya bawain, dia pesan sih saya lakuin. Ya, saya pinjam ke bank keliling lagi, pinjam sana sini lagi untuk mempertahankan usaha akang ini. Uang itu saya pakai ya, hingga uang PS, uang warungan terganggu, pakai modal ke arisan. Di situ juga sih masih ngelayanin orang-orang yang pesen ini itu sih masih. Enggak, saya tuh benar-benar lelah dengan usaha arisan gitu ya, mempertahankan terus, tapi tidak bisa, malah yang ada habis. Saya memutuskan berhenti untuk meninggalkan usaha arisan. Ya stop ya, yang pesan ini itu, dan saya cuma nagihan aja. Situ ya, uang aku saya hitung-hitung 70 juta lebih gitu ya, karena arisannya barang duluan dan yang ngutangin pakaian itu, uang itu tuh saya totalin tuh segitu. Terus saya fokus ya ke usaha rental PS, ke warungan, ke jualan pulsa, pun modalnya sisa diambilan dari usaha arisan, setor sana sini yang ngandelin di situ, hingga saya tuh memutuskan untuk pinjem lagi, nambah lagi ke bank keliling lagi. Bank keliling saya tuh 5 orang. Kalau usaha rental PS, warungan sih rame gitu ya. Dulu sih masih zaman-zamannya rental PS kan, ada yang main itu sampai nunggu, sampai ngantri, apalagi libur sekolah. Wah, banyak banget sih, rame. Kebetulan sih tempat aku sih deket dari sekolahan SMP 2 Pelabuhan Ratu gitu ya. Ada orang-orang itu tuh pada bolos, pada main PS ke tempat aku, dan orang-orang itu tuh ya pada jajan, ngopi, ini itu. Warung-warungan tuh ramai banget. Saya jualan pulsa juga. Dulu sih tidak ada yang jualan pulsa gitu ya. Di kampung aku sih cuma ada satu. Sampai rental PS itu non-stop 24 jam. Pun di saat itu banyak setor sana sini, saya jalani. Ya, yang suka main rental PS itu, yang selalu bergadang, dia tuh bilang gitu ya, merekomendasikan sama aku suruh jualan makanan gitu ya. Kata dia tuh ya, apalagi kalau bergadang gitu ya, suka lapar. Nah, saya tuh tertarik, dan awalnya sih saya jualan cilok, manfaatin kan ada kulkas gitu ya. Saya jualan es pisang coklat, saya jualan es mambo. Sini kesini makin nambah gitu ya jualan makanan aku, seperti rujak, seblak, batagor, mie kacang, gorengan, bubur ayam, soto. Pokoknya sih banyak banget gitu ya makanan yang saya jual saat itu. Nah ya, kalau saya sih jualan rame terus. Pokoknya
jualan makanan itu salah melangkah lagi.